Assalamualaikum, senang bertemu lagi dengan saya Akaza. Di video ini saya akan berbagi sharing tentang bagaimana kita berpromosi atau beriklan di TikTok Ads. Nah, caranya bagaimana? Mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk mulai mengiklan, kita masuk ke video kita dulu di profile. Nah, ini profile saya. Nah, tinggal mana video yang mau dipilih. Ini profil saya, videonya sangat banyak sekali ya, karena saya berjualan selain produk pribadi juga berjualan produk affiliate ya. Jadi tinggal kita pilih mana yang mau kita promosikan. Misalkan saya mau mempromosikan ini, misalkan tempat pisau ya, ini. Nah, ini video tempat pisau. Di pojok kiri, pojok kanan bawah ada titik 3, kita klik. Nah, muncul menu, cari gambar api atau tulisan promosi. Nah, ini dia. Nah, ini masuk menu pilihan tujuan tema iklan ya. Jadi tema tujuan ini ada banyak, beberapa tujuan, tapi sebelum saya jelaskan ini, mohon diingat ya Bapak Ibu ya, akun kita antara yang akun bisnis dan akun yang non bisnis ini menunya beda. Kebetulan punya saya ini adalah akun bisnis, jadi menunya seperti ini. Nanti untuk yang menu non bisnis, bagaimana nanti akan kita buatkan tutorial di video lain ya. Jadi ini saya terangkan menu tema tujuan iklan di TikTok ya, dengan akun bisnis. Isinya adalah sebagai berikut. Nah, yang di atas sendiri ini ada tulisan lebih banyak tayangan video. Berarti iklan kita ini akan mendorong pemirsa untuk melihat video kita ya, melihat interaksi. Diharapkan mereka sih mau like dan segala macam, tapi intinya adalah tujuannya melihat tayangan video kita, itu aja. Nah, terus pilihan yang kedua, lebih banyak pembelian produk. Nah, ini cocok kalau untuk berjualan. Jadi nanti tombolnya di video itu akan muncul tombol beli sekarang atau pesan sekarang. Nanti ada tombol tindakan di setting berikutnya, nanti akan kelihatan. Jadi kata-kata yang akan muncul di situ, kolom merah, kotak merahnya itu tulisannya apa, itu nanti yang kita pilih muncul di situ. Nah, tema berikutnya adalah lebih banyak pengikut. Nah, ini kalau Bapak Ibu mentargetkan kepingin pengikutnya tambah, ini pas pakai yang ini, lebih banyak pengikut. Biasanya sih kurang lebih, ya enggak mesti sih ya, jumlah pengikut yang didapat itu bisa 25 pengikut. Saya pernah juga dapat 50, pernah juga hampir 100 lebih itu pernah. Jadi tidak mesti juga, tapi rata-rata mesti dapat tambah itu pasti. Cuman jumlahnya berapa itu yang belum tentu, belum bisa dipastikan, tapi pasti ada tambah. Nah, karena memang tujuannya adalah tema iklan ketiga ini adalah ditargetkan untuk mencari pengikut. Nah, terus selanjutnya adalah pesan selengkapnya. Nah, nanti di tombol video akan muncul tombol pelajari selanjutnya, atau seperti apa keterangan untuk diklik. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Nah, terus kemudian yang di bawah sendiri ini ada tema tujuan lebih banyak tayangan profil. Nah, ini artinya mengajak pemirsa untuk mau mengunjungi profil kita. Isinya profil kita tentang mungkin menunjukkan bio kita, menunjukkan
video-video kita yang ada di dalam akun TikTok kita. Nah, itu tujuannya di situ. Sekarang coba kita mau apa, misalkan saja pembelian produk. Ya, kita coba ya. Kita coba pakai tema tujuan pembelian produk yang nomor 2 ini. Nah, kayak apa selanjutnya kita simak, kita masuk. Nah, ini ketentuan tema tujuan, lebih detail lagi. Jadi kita mengatur interestnya kayak apa, dan isi lebih jelasnya kita lihat ya. Di atas ada penonton bawaan TikTok, penonton bawaan bahwa TikTok akan memilih untuk kita. Kalau kita sekedar untuk follower saja sih, oke, pakai ini, kita tidak repot-repot lagi untuk menentukan pemirsa. Tapi karena tujuan kita ini berjualan, tentu saja harus kita atur. Harus kita atur itu artinya apa? Mencari pemirsa yang relevan dengan produk kita. Kalau misalkan kita mau berjualan kosmetik, ya tentunya orang yang pakai kosmetik itu umur berapa, laki perempuan. Nah, itu yang kita tentukan, mau laki mau perempuan, mau anak-anak mau apa, usianya usia berapa, itu kita tentukan. Nah, otomatis kita ngaturnya di sini, di bawah sendiri ini ada tulisan buat sendiri. Nah, kita klik ini. Oke, nah di dalam isinya seperti ini. Ya, jadi di atas sendiri itu ada tulisan edit penonton. Nah, terus kemudian perkiraan penonton bisa dilihat ya. Jadi 88 mm itu berarti juta ya, million ya. Jadi gede banget 88. Wah, gede banget lah ini, pokoknya sudah 100 jutaan lebih itu untuk potensi viewernya. Tapi nanti itu tergantung pada dapatnya berapa kita, jumlah pemirsa itu nanti melalui jumlah nominal yang kita pakai untuk beriklan. Berapa kita lihat nanti. Sekarang kita setting dulu untuk iklan. Pilih nama penonton. Ini maksudnya kita membuat settingan ini, kita kasih nama apa. Jadi suatu saat kita mau beriklan lagi dengan tema tujuan seperti iklan ini, kita tinggal pilih nama yang kita bikin. Jadi kita coba bikin di sini, misalkan saja saya kasih nama promo produk. Nah, apa saja lah, sudah, namanya bebas mau dipilih apa ya. Terus kemudian di bawahnya ini kita tentukan siapa pemirsanya. Kita klik edit ya, jenis kelamin dan usia, kita klik. Nah, di sini kita mau pilih perempuan apa laki. Ya, perempuan saja apa laki saja. Kalau perempuan saja klik perempuan, kalau laki saja klik laki-laki. Nah, itu berpengaruh di viewernya, tapi kalau kita pilih semua, nah, pengaruh di viewernya. Jadi kurang lebih separuh-separuh ya. 65 42. Jadi lebih banyak perempuan. Ya, jadi pemirsanya lebih banyak perempuan di TikTok itu daripada laki-laki. Nah, beda. Nah, beda sekali. Jadi kalau semua campur. Nah, terus kemudian produk yang kita iklankan itu, yang kita target penjualan itu, kira-kira pembelinya itu penggemarnya usia berapa kira-kira. Nah, itu penting sekali. Jadi tidak mungkin kalau jual baju-baju yang modelnya itu orang tua, terus yang lihat anak-anak. Nah, berarti itu artinya pemirsanya tidak relevan. Kalau kita jual produk yang untuk orang tua, otomatis juga harus kita sesuaikan usia pemirsa. Nah, misalkan saja kita tentukan apa produk kita ya. Saya untuk produk yang tadi saya tentukan misalkan usia 18-24, 25-34, 35-44 sampai dengan 45. Nah, cukuplah. Nah, oke, setelah kita tentukan sudah, lanjut simpan. Oke. Nah, setelah usia, gender sudah ditentukan,
kita pilih juga lokasi. Lokasi ini mana yang kita targetkan, khusus wilayah satu provinsi tertentu ataukah seluruh Indonesia. Nah, itu bebas kita isi di sini. Oke, kita tulis misalkan ya Jawa Timur misalkan, kita targetkan. Tinggal dipilih, nah ini muncul Jawa Timur, ambil. Nah, ambil di sini. Oke, simpan, masuk Jawa Timur. Nah, atau kalau kita mau promo untuk ke seluruh Indonesia tanpa memilih wilayah, nah kita hapus, kita isi lagi, langsung saja sudah Indonesia. Nah, oke, simpan. Nah, kalau pilih Indonesia sih sebetulnya tanpa kita tulis Indonesia otomatis akan masuk di seluruh wilayah Indonesia, tapi tidak apa-apa juga kita tulis untuk lebih kuat algoritmanya. Nah, terus kemudian yang terakhir di bawah ini perlu kita edit juga. Produk kita apa, kira-kira peminatnya apa, peminatnya siapa. Nah, kita tulis minat di sini. Kalau saya kan berhubungan dengan peralatan rumah tangga ya. Ya, mungkin yang mendekati relevansi yang berhubungan dengan peralatan. Nah, ini ada peralatan rumah tangga. Saya pilih produk rumah tangga, peralatan rumah tangga. Teknologi elektronik boleh, karena bergandengan biasanya kan alat rumah tangga ada elektronik juga, kita pilih. Kemudian kecantikan, perawatan diri, mungkinkah kayaknya berhubungan dengan perempuan ya, kayaknya bolehlah kita pilih. Nah, kemudian jasa keuangan rasanya enggak. Bayi, anak-anak dan kehamilan rasanya tidak. Kendaraan dan transportasi kayaknya tidak. Edukasi mungkin tidak ya. Peralatan rumah tangga, tapi mungkin bolehlah edukasi untuk yang berhubungan dengan peralatan rumah tangga masuk juga. Terus kemudian perjalanan rasanya tidak. Hewan peliharaan tidak. Kemudian penyempurnaan rumah masuk ya. Aplikasi tidak ya. Pakaian dan aksesoris berhubungan dengan kebutuhan masuk juga, boleh ambil. Berita dan hiburan tidak. Layanan bisnis boleh. Permainan rasanya tidak. Layanan kehidupan boleh. Makanan minuman masuk, karena peralatan rumah tangga juga ada hubungannya dengan makanan minuman. Olahraga dan aktivitas luar ruangan enggak ya. E-commerce non aplikasi boleh diambil, atau enggak ya, kayaknya non aplikasi ya. Mode centang boleh, enggak juga boleh lah, tapi ini kan kita mencari titik relevansinya. Saya pikir cukup, kita simpan. Oke, nah di sini setting iklan sudah selesai. Langsung saja kita simpan. Kita periksa ya, pilihannya sudah benar yang kita edit barusan. Sudah. Setelah selesai semuanya, klik selanjutnya. Nah, ini penentuan nominal, mohon dilihat. Di atas ada tulisan 240.000 selama 4 hari. Kalau mau coba-coba pakai nilai nominal kecil boleh. Di TikTok itu minimal paling kecil adalah Rp15.000. Kita lihat, kita klik ini. Nah, per hari 18.000 ya. Anda lebih kemungkinan mencapai target dengan minimum anggaran sebesar 60.000. Hasil tidak dijamin. Nah, karena memang jumlah harinya belum dibagi ya, karena kan 18.000 satu hari. Nah, jadi kurang lebih sekian. Biasanya sih TikTok itu 15.000, ini sekarang mungkin berubah ya, ada kenaikan kayaknya ya. Iya, jadi paling kecil sekarang 18.000. Ya, kurang lebih $1 kurang lebih lah ya. Nah, jadi 18.000 per hari sekarang. Itu dengan potensi viewernya di atas bisa dilihat. Dengan dana Rp18.000
rupiah, dihabiskan selama 1 hari. Kalau mau 2 hari ya tinggal ditambah yang di bawah ini, 1 hari tambah 2 hari, 2 hari jadi 36.000, potensi viewernya 544 sampai dengan 2.800. Kalau 3 hari, nah 3 hari, nah lebih besar lagi, nilai nominalnya 54.000 selama 3 hari, dan potensi viewernya 816 sampai dengan 4.321, dan seterusnya. Kalau kita semakin naikkan jumlah harinya akan naik terus. Nah, untuk percobaan bolehlah ambil 1 hari aja dulu, 24 jam. Nah, potensi viewernya 272 sampai dengan 1.400 viewer. Nah, 1.400 viewer ini kadang-kadang bisa lebih. Ya, kalau algoritmanya bagus ini akan bisa lebih. Nah, jadi penentuan dananya seperti itu. Nah, untuk ada keterangan ini Anda lebih berkemungkinan mencapai target dengan jaminan anggaran sebesar 60.000 hasil, dalam kurung hasil tidak dijamin. Nah, coba kalau pengen tahu kita rubah 18.000 ya. 18.000 kita rubah menjadi 54.000, 100.000 berapa. Nah, ini coba bisa dilihat ya. Nah, saya rubah 18.000 maksimal viewer 1.400. Kalau saya naikkan 97, 82.000 itu sekian, naik lagi. Ini menjadi nilai 140, 150 ribuan ya. Nah, ini 12.000 viewernya, jadi gede banget sebetulnya. Nah, dengan dana misalkan ini 325 ribuan, 25 viewernya itu dalam 1 hari ya. Ingat 1 hari. Nah, kalau kita buat lebih dari 1 hari, nanti jumlah viewernya juga akan berubah per harinya. Kita tarik ya, ini kan 1 hari, kita tarik menjadi 2 hari. Oke, bawah ini kita klik 2 hari. Nah, berubah. Nah, 3 hari. Nah, lebih gede lagi. 4 hari. Nah, lebih gede lagi pemirsanya. Nah, karena apa? Nilai nominalnya semakin gede jumlahnya yang dikeluarkan. Jadi total bisa dilihat sampai dengan 100.000 pemirsa kurang lebih ya. Nah, kalau kita ambil 1 hari, nah sekian, 18.000 sekian. Nah, oke, tidak ada masalah. Oke, itu ya kurang lebih ya perbandingan berapa nilainya, berapa viewernya bisa dilihat tadi. Terus kemudian setelah kita tentukan 18.000 untuk 1 hari, kita klik selanjutnya. Nah, ini rinciannya Bapak Ibu ya. Ini rinciannya. Nah, perkiraan tayangan videonya adalah sekian. Nah, terus kemudian penonton sudah ditentukan, anggaran dan durasi sudah ditentukan 18.000 untuk 1 hari. Detail harganya adalah 18.000, jumlah tidak cukup, pajaknya kena sekian. Nah, ini artinya tidak ada masalah, tetap aja bayar sekarang, nanti viewernya seperti itu. Nah, jadi totalnya adalah 19.980, jadi kurang lebih 8 ribuan PPN-nya ya, 10% ya. Nah, oke. Jadi settingnya sudah clear, sudah lihat, tidak usah dipedulikan itu ada tulisan yang di atas itu, apa itu jumlah tidak cukup. Nah, itu tidak ada masalah, itu cuman disarankan untuk bisa lebih dari 18.000 misalkan. Atau kalau khawatir, coba ya kita kembali, kita bikin 20.000 lah mungkin ya. 18.000 28, jadi naiknya per 10.000 naiknya ya. 18 18 ya, 18 25. Nah, 28.000. Masih ada pengaruh peringatan. Nah, paling tidak 50 ke atas ya, baru hilang peringatannya. 64 sudah hilang.
Tapi tidak masalah, kita mau coba paling kecil dulu aja 18.000. Oke, selanjutnya. Nah, oke, sudah benar semua. Kita klik bayar dan mulai promosi bayar. Kita klik. Kita masuk ke metode pembayaran. Nah, ini saya sarankan ya, mau pakai apa? Ini karena memang saya biasanya pakai GoPay ya. Mau pakai OVO bisa. Sarannya sih lebih baiknya pakai GoPay atau OVO. Nah, karena apa? Lumayan, tidak ada biaya, tetap tetap sejumlah itu. Hanya mungkin top up GoPay-nya atau OVO-nya mungkin kena Rp1.000 dari bank ya. Jadi tinggal dipilih saja. Kalau mau pilih OVO ya tinggal pilih OVO. Nah, jadi jangan lupa di top up dulu OVO-nya. Nah, kalau mau pakai GoPay ya GoPay. Nah, pakai Dana boleh. Ya, masing-masing di Shopee boleh. Tinggal. Nah, kalau pakai bank transfer tinggal dipilih, nanti dapat nomor VA-nya ya. Dipilih banknya yang mana ya. Cuman kalau bank transfer itu biasanya kena cas biaya admin 6.500. Saya sih rata-rata langganan kalau tidak pakai OVO ya pakai GoPay saya. Nah, ini kalau misalkan GoPay-nya sudah terisi, semuanya sudah terisi, di bawah kolom konfirmasi ini akan muncul merah. Nah, akan muncul merah karena ini HP saya sudah terkoneksi dari TikTok ke GoPay atau OVO sudah terkoneksi. Nah, jadi tidak muncul dia. Tapi kalau misalkan kita coba pakai bank transfer, nah muncul dia. Karena nanti kan di sini akan dapat nomor VA, dapat nomor VA itu akan kita transfer melalui mobile banking kita. Mau pakai BCA, mau pakai Mandiri, BRI, nah 3 pilihan ini yang bisa dipakai ya. Nah, oke. Sampai di sini biasanya saya pakai GoPay. Nah, begitu sudah saya klik konfirmasi, langsung otomatis tertransaksi dulu di GoPay-nya. Nah, sampai titik ini penerbitan iklan sudah selesai. Dan selanjutnya adalah menunggu review, akan di review dulu sama TikToknya, akan ditinjau. Nah, nanti kalau iklannya aman, segalanya aman, berarti sudah di ACC dan langsung otomatis videonya akan terbit. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, keterangan saya atau sharing saya tutorial belajar beriklan di TikTok, mempromosikan video kita atau mempromosikan akun TikTok kita. Pilihannya sesuai dengan tema-tema tujuan di depan yang tadi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah melihat video saya. Semoga sukses selalu buat kita semua dan bahagia selalu buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum.